Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Alhamdulillah, masih ada kesempatan lagi untuk berjumpa. Meski dalam kondisi PJJ, pembelajaran jarak jauh, semoga kalian tetap menjaga kesehatan sehingga tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aritmetika sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, apa saja sih yang berhubungan dengan aritmetika sosial? Ya, sebagai contoh adalah jual beli, kemudian ada bunga di bank, ada pajak, dan lain-lain. Untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang jual beli. Untuk contoh-contoh yang lain, akan kita bahas pada video selanjutnya. Baik, pada jual beli biasanya terdapat beberapa istilah, antara lain ada harga jual, ada harga beli, untung, ada juga rugi. Nah, untuk memahami istilah-istilah tersebut, kita perhatikan ilustrasi yang berikut ini. Terdapat dua gambar. Di sini yang pertama adalah gambar pabrik kain tenun lurik ya. Di sini terdapat juga showroom yang menjual kain-kain, ada penjual, ada pembeli. Pemproduk kain disebut sebagai produsen, kemudian yang menjual adalah penjual, yang membeli adalah disebut pembeli atau konsumen. Nah, pada pembahasan kali ini dipusatkan pada penjual, ya. Ketika terjadi jual beli, penjual saat mengadakan suatu barang atau membeli suatu barang ke produsen, maka ada harga. Harga penjual ke produsen disebut sebagai harga beli atau kita singkat sebagai HB. Nah, untuk harga beli di sini bisa kita tulis dengan harga atau modal yang untuk membeli suatu barang oleh penjual. Apa yang dimaksud dengan modal di sini? Ya, di sini modal tidak hanya uang yang dikeluarkan untuk membeli barang ke produsen, tetapi juga bisa jadi ada uang transportasi atau mungkin perbaikan sesuatu, gitu ya. Nah, kemudian ketika penjual itu menjual barangnya kembali ke pembeli, ada harga yang disebut sebagai harga jual atau bisa disingkat dengan HJ. Nah, harga jual bisa kita katakan bahwa harga suatu barang yang diberikan oleh penjual kepada pembeli. Paham? Ya, baik. Sebelum kita lanjutkan pembahasannya, jika bermanfaat, tekan like, share, dan subscribe di bawah ini ya, agar kalian dapat mengikuti subpokok bahasan yang lainnya. Baik anak-anak, kita mulai pembahasan kita kali ini yaitu tentang jual beli. Dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan jual beli, seorang penjual itu seringnya mengalami keuntungan. Namun, ada kalanya dia mengalami kerugian. Nah, di sini kita akan membahas tentang keuntungan dan kerugian. Sebelumnya, kita tulis lagi istilah-istilah pada jual beli antara lain harga jual disingkat HJ, harga beli HB, untung U, dan rugi R. Nah, pertanyaannya, bagaimana penjual dikatakan untung? Ya, jika harga jual lebih besar daripada harga beli atau harga jual lebih besar daripada harga kulaan.
dari seorang penjual. Kemudian harga jual bisa dicari dengan harga beli ditambah untung, sedangkan untung bisa dicari dengan harga jual dikurangi harga beli. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana penjual itu bisa dikatakan rugi? Ya, apabila harga jualnya lebih kecil daripada harga beli. Harga jualnya lebih kecil daripada harga kulaannya, gitu ya. Kemudian untuk mencari harga jual bisa dicari dengan harga beli dikurangi rugi, sedangkan rugi bisa dicari dengan harga beli dikurangi harga jual. Paham? Baik, kita lanjutkan. Sebagai contohnya, yang pertama, seorang pedagang membeli suatu barang dengan harga Rp200.000. Tentukan A, besar keuntungan jika barang tersebut dijual Rp220.000. B, besar kerugian jika barang tersebut dijual dengan harga Rp190.000. Di sini diketahui Rp220.000 itu adalah harga beli, harga kulakannya. Kemudian ditanyakan untung untuk A ya, ditanyakan untung di mana harga jualnya adalah 220. Kemudian B, besar kerugian atau rugi sama dengan berapa gitu ya, ini yang ditanyakan. Jika barangnya dijual dengan harga jual ya Rp190.000. Sebagai alternatif penyelesaiannya di sini untuk menentukan besar untung dapat dicari dengan harga jual dikurangi harga beli. Harga jualnya adalah Rp220.000 dikurangi harga beli Rp200.000. Kita peroleh Rp20.000. Nah, bisa kita simpulkan bahwa besar untungnya adalah Rp20.000. Kemudian B, besar kerugian atau rugi itu adalah harga beli dikurangi harga jual. Harga belinya berapa? Rp200.000 dijual Rp190.000 sama dengan Rp10.000. Nah, bisa kita tulis bahwa besar rugi adalah Rp10.000. Paham? Baik, kita lanjutkan. B, persentase kerugian dan keuntungan. Yang pertama, persentase kerugian. Di sini digunakan untuk mengetahui kerugian suatu penjualan terhadap harga beli atau modal. Jangan sampai keliru. Di sini terhadap harga beli, bukan harga jual. Maka dapat ditentukan rumus sebagai berikut. Rugi sama dengan persen rugi dikali harga beli. Untuk menentukan rugi, jika yang diketahui adalah harga beli dan harga jual, itu dapat dicari dengan rugi sama dengan harga beli min harga jual. Sehingga untuk persentase rugi dapat dicari dengan, ya, jika diketahui persen harga beli dan persen harga jual, maka diperoleh persen rugi sama dengan persen harga beli dikurangi persen harga jual. Oh ya, untuk persen harga beli itu sama dengan 100%. Ya, dimanapun ketika kita membahas kerugian atau keuntungan, persen harga beli selalu sama, yaitu 100%. Kemudian ya, cara lain untuk mencari persen rugi itu adalah rugi dibagi harga beli dikali 100%.
Jika R kita ganti dengan harga beli min harga jual, kita peroleh persen rugi sama dengan harga beli min harga jual dibagi harga beli kali 100%. Kita lanjutkan yang kedua, persentase keuntungan atau PU. Di sini digunakan untuk mengetahui keuntungan suatu penjualan terhadap harga beli atau modal. Maka dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Untung sama dengan persen untung kali harga beli. Jangan lupa ya. Jangan lupa kalau ini harga jual gitu ya. Salah kalau pakai harga jual. Kita lanjut. Sebelumnya kita punya rumus untung itu sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Nah, di sini untuk harga persen untung sama dengan persen harga jual dikurangi persen harga beli. Kemudian cara lain untuk menentukan persen untung yaitu untung dibagi harga beli kali 100%. Jika untung kita bagi dengan harga jual min harga beli, kita peroleh persen untung sama dengan harga jual min harga beli per harga beli kali 100%. Paham anak-anak? Nah, bagaimana contohnya? Di sini terdapat yang kedua, seorang pedagang membeli suatu barang dengan harga Rp200.000. Tentukan harga jual barang tersebut jika mengalami kerugian 5%. Di sini diketahui harga beli adalah 200.000, kemudian harga jual itu adalah yang ditanyakan, dan persen rugi atau PR 5%. Alternatif penyelesaian yang pertama, kita cari terlebih dahulu nilai rugi, yaitu persen rugi dikalikan dengan harga beli. Sama dengan 5%, bisa kita tulis dengan 5/100 dikali 200.000. Kita sederhanakan anak-anak. Ya, 5 kali 2, 10. Ini, kemudian masih ada 0,3, kita letakkan di sini. Nah, sehingga ruginya 10.000. Kemudian kita cari harga jual. Harga jual itu rumusnya harga beli dikurangi rugi, yaitu 200.000 dikurangi 10.000. Kita peroleh 190.000. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa harga jual adalah Rp190.000. Nah, terdapat alternatif penyelesaian yang lain, yaitu dengan cara kita punya rumus harga jual itu adalah harga beli dikurangi rugi. Dengan kita gantikan harga jual sama dengan R itu dengan persen rugi dikalikan dengan harga beli. Dengan menggunakan sifat distributif, di sini 1 dikurangi persen rugi dikali dengan harga beli. Ini ya. Masih ingat A kali C ditambah A kali B itu sama dengan A dikalikan C plus B, gitu ya. Kemudian kita ganti 1 dikurangi PR-nya 5% dikalikan dengan HB-nya 200, harga beli ya, 200.000. Sama dengan 1%. Di sini 1 ya. Di sini 5%. Satunya agar bisa disederhanakan dengan 5%, kita bawa ke 1 itu adalah 100%. Dikurangi 5% dikalikan dengan 200.000. Nah, gini ya. Sama dengan kita lihat
100 dikurangi 5 adalah 95%. Dikalikan dengan 200.000. Persen itu adalah per 100, maka bisa disederhanakan. Ini sama dengan 95 kali 2 adalah 19. 0 gitu ya, 190, kemudian masih ada nolnya 3. Nah, sama ya. Dengan cara yang lain hasilnya sama. Nah, sekarang kita perhatikan anak-anak. Di sini harga jual. Nah, kita beri kotak dulu di sini. Akan kita peroleh sesuatu. Nah, ya. Di sini 100% dikurangi 5. Lah, 5 itu adalah apa tadi? Ya, persen, 100% harga jual ya. Harga jual sama dengan 100% dikurangi persen rugi dikalikan dengan harga beli. Ini jika keadaannya rugi ya, jual belinya mengalami rugi. Nah, di sini 100% min persen rugi itu adalah persen harga jual. Sehingga kita bisa tulis harga jual sama dengan persen harga jual kali harga beli. Persen harga jual itu kalau rugi adalah 100% dikurangi persen rugi. Nah, bagaimana kalau untung? Ayo, kira-kira bagaimana? Harga jual sama dengan atau persen harga jualnya bagaimana? Kalau rugi 100% dikurangi persen rugi, kalau untung persen harga jualnya iya 100% ditambah persen untung. Sehingga kita peroleh harga jual sama dengan 100% ditambah persen untung dikalikan dengan harga beli. Paham anak-anak? Ya, nanti bisa digunakan untuk mengerjakan jika diketahui hal yang sama pada nomor 2 tersebut. Kalau sudah paham, kita lanjutkan. Nomor 3. Seorang pedagang membeli suatu barang dengan harga Rp200.000. Tentukan harga jual barang tersebut jika menginginkan 10%. Di sini diketahui harga beli adalah 200.000, kemudian ditanyakan harga jual, diketahui juga persen untung, yaitu 10%. Alternatif penyelesaiannya, anak-anak, kalian dapat mengerjakan seperti alternatif pertama pada soal yang kedua, yaitu dengan mencari untungnya terlebih dahulu, baru dicari harga jual. Nah, di sini akan kita bahas menggunakan rumus yang sudah kita peroleh pada soal nomor 2, alternatif penyelesaian yang kedua, yaitu harga jual sama dengan persen harga jual kali harga beli. Harga jual sama dengan persen harga jual karena untung berapa? Ya, 100% ditambah persen untungnya dikali harga beli. Kita gantikan 100% ditambah persen untungnya adalah 10% dikali harga beli adalah, ya kita tulis dulu nggak apa-apa agar sederhana. 100 ditambah 10, 110% dikali 200.000 sama dengan 110% itu adalah per 100 dikali 200.000. Kita sederhanakan anak-anak. Nah, begini ya. Kita peroleh berapa ini? 11 dikali 2 adalah 22. Masih 1, 2, 3, 4. Ada 0,4 di sini. Kita letakkan. Nah, 220.000. Sehingga bisa kita simpulkan harga jualnya adalah Rp220.000
rupiah. Paham ya, anak-anak? Baik, nomor 4. Pak Rudi membeli sepetak tanah dengan harga 40 juta rupiah. Karena terkendala masalah keluarga, Pak Rudi terpaksa menjual tanah tersebut dengan harga 38 juta rupiah. Tentukan persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudi. Baik, di sini diketahui harga beli adalah 40 juta, kemudian harga jual atau HJ 38 juta, dan ditanyakan adalah persen rugi atau PR. Alternatif penyelesaian yang pertama, kita tentukan dulu besar ruginya, yaitu dapat dicari dengan harga beli dikurangi harga jual. 40 juta dikurangi 38 juta, yaitu 2 juta. Kemudian kita cari persen rugi dengan rugi per harga beli kali 100%. 2 juta dibagi 40 juta kali 100% bisa kita sederhanakan. Ini 0-nya 6 kita sederhanakan dengan 0,6, kemudian ini 0 dengan 0 gini ya. 2 dibagi 2 1, 4 dibagi 2 2. 2 ini 2 dibagi 2, 10 dibagi 2 adalah 5. Nah, kita peroleh 5%. Jadi, persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudi adalah 5%. Alternatif yang kedua, di sini kita tentukan dulu persen harga jual atau bisa disingkat dengan persen PHJ. Dengan menggunakan persen harga beli per persen harga jual itu sama dengan persen harga beli banding persen harga jual per harga beli kali 100% ya. Ini harga jual per harga beli kali 100% itu adalah PHJ atau persen harga jual. Kemudian yang perlu kita tahu bahwa persen harga beli itu adalah 100%. Jangan lupa. Kemudian kita gantikan persen harga beli banding persen harga jual sama dengan 100% banding 38 juta per 40 juta kali 100%. Kita sederhanakan. Ini kemudian masih ada 0 dengan 0 begini. 30 ini dibagi 2 ya. 38 dibagi 2 adalah 19. Kemudian 2 dengan 10 adalah 5. Masih 19 kali 5, 45, nabung 4, 5 kali 1, 5, tambah 4, 95. Kita peroleh perbandingan harga beli terhadap persen ya. Perbandingan persen harga beli terhadap persen harga jual itu sama dengan 100% banding 90%. Maka diperoleh ini adalah persen harga jual ya. Persen harga jual sama dengan 95%. Selanjutnya kita cari persen rugi sama dengan persen harga beli dikurangi persen harga jual. Sama dengan 100% dikurangi 95% sama dengan 5%. Sama ya. Baik, yang keempat. Pak Dedi membeli suatu motor bekas dengan harga 4 juta rupiah. Dalam waktu 1 minggu, motor tersebut dijual kembali dengan harga 4.200.000. Tentukan persentase keuntungan Pak Dedi. Di sini diketahui harga beli adalah 4 juta, kemudian harga jual 4.200.000, ditanyakan PU atau persen untungnya. Baik, alternatif penyelesaiannya kita gunakan cara yang sama pada
nomor 3, contoh nomor 3, alternatif penyelesaian yang kedua, yaitu kita tentukan terlebih dahulu persen harga jual dengan menggunakan perbandingan persen harga beli banding persen harga jual itu sama dengan persen harga beli adalah 100%, kemudian persen harga jual bisa kita cari dengan harga jual per harga beli kali 100%. Baik, kita gantikan, kita sederhanakan di sini. Nah, kita sederhanakan 0 dengan 0 di sini, kemudian kita bagi 2, masih 2, ini 5, 2 dibagi 2 lagi, ini bagi 2 adalah 2. Gini ya. Nah, 21 ya, ini ada 2 di sini. Sehingga kita bisa hitung 21 kali 5 itu adalah 105. Gini. Sehingga kita peroleh perbandingan harga beli terhadap perbandingan persen harga beli terhadap persen harga jual adalah 100% banding 105. Nah, kita peroleh ya, persen harga jualnya 105. Sehingga persen harga jual adalah 105, kita peroleh persen untungnya, yaitu dengan cara persen harga jual dikurangi persen harga beli, yaitu 105 dikurangi 100% sama dengan 5%. Paham ya, anak-anak? Nah, sekarang kita akan memperhatikan perbandingan yang ada di sini. Kita salin lagi di sebelah kiri di sini. Ya. Kemudian kita perhatikan, kita tulis dengan pecahan perbandingan yang bentuk pecahan biasa. PHB per PHJ itu sama dengan 100% per harga jual per harga beli kali 100%. Kita sederhanakan 100%-nya. Gini, ya, jadi masih ada 1, sehingga kita peroleh 1 dibagi harga jual per harga beli, berarti kita balik ya. Kita peroleh harga beli per harga jual. Gini, masih ingat ya? 1 per A per B itu sama dengan B per A, gitu ya. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Kita tulis di sini. Persen harga beli banding persen harga jual. Kita peroleh harga beli per harga jual. Berarti di sini merupakan apa anak-anak? Masih ingat tentang perbandingan? Ya, ini merupakan perbandingan senilai, yaitu perbandingan harga beli terhadap harga jual senilai dengan perbandingan persen harga beli terhadap persen harga jual yang bersesuaian, gitu ya. Nah, bisa kita masukkan pada kotak. Paham? Ya. Nah, ini nanti akan sangat bermanfaat ketika kalian menemukan soal jika yang ditanyakan itu adalah harga beli saat diketahui harga jual dan persentase untung atau ruginya. Baik, kalau sudah kita lanjut nomor berikutnya, yaitu nomor 5. Seorang pedagang membeli suatu barang dengan harga Rp600.000. Tentukan harga jual barang tersebut jika mengalami keuntungan 10%. Baik, penyelesaian alternatif yang pertama, kita tentukan dulu besar untung, yaitu karena diketahui persen untung dan harga beli, maka bisa kita cari untung sama dengan persen untung kali harga beli. Hati-hati anak-anak ya, ini nggak boleh lupa bahwa untung itu adalah persen untung terhadap harga
beli, bukan harga jual, ya. Kita lanjut. Sama dengan 10% kali 600.000 diperoleh 60.000. Selanjutnya kita cari harga jual sama dengan harga beli ditambah untung, yaitu 600.000 ditambah 60.000 diperoleh 660.000. Dapat disimpulkan harga jual barang tersebut adalah 660.000 rupiah. Baik, ada alternatif yang kedua anak-anak, yaitu dengan menggunakan rumus perbandingan yang sudah kita peroleh pada soal yang keempat tadi, yaitu perbandingan persentase harga beli terhadap persentase harga jual sama dengan harga beli, perbandingan harga beli terhadap harga jual yang bersesuaian, gitu ya. Nah, sekarang yang kita perlu ingat lagi anak-anak, bahwa persen harga beli itu adalah 100%. Dan persen harga jual itu adalah persen harga beli ditambah untung. Ini ya, persen untung ya ini ya. Persen untung. Nggak boleh lupa ini. Ya. Kita lanjut, kita gantikan 100% per 100 ditambah 10% ya. Sama dengan harga belinya adalah 600.000 per yang ditanyakan yaitu harga jual. Kita sederhanakan persen dengan persen dengan menggunakan perkalian silang. Berarti ini di sini ya. Ya, ini ke sini. Berarti kita peroleh ininya ke sana gitu. Kita peroleh harga jual sama dengan 600.000 dikali 100 ditambah 10 adalah 110 dibagi 100. Kita sederhanakan nih sehingga kita peroleh 6 kali 11 adalah 66. Ini ya, kita tulis. Kemudian masih ada nolnya berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, sama ya. Iya. Kita peroleh harga jualnya 660.000. Paham anak-anak? Ya, kita lanjutkan yang berikut ini. Baik anak-anak, masih semangat ya? Ini adalah soal yang terakhir. Seorang pedagang menjual suatu barang dengan harga Rp450.000. Tentukan harga beli barang tersebut jika mengalami kerugian 10%. Di sini diketahui harga jualnya yaitu 450.000, ditanyakan harga beli atau HB, dan diketahui juga adalah persen rugi. Nah, untuk mencarinya kita akan menggunakan rumus ya. Bisa ya, alternatif pertama bisa dengan menggunakan rumus harga jual sama dengan harga beli min R. Kita perhatikan anak-anak ya, jangan sampai keliru di sini karena kebanyakan siswa keliru dalam mengerjakan di sini. Untuk menentukan rugi, boleh nggak kita menggunakan rumus ini? Atau kita cari dengan rugi sama dengan 10% dikali 450.000. Pertanyaannya, boleh tidak? Tidak. Sekarang kita lihat 450.000 itu siapa toh? Apa toh? Di sini adalah harga jual. Padahal rugi atau untung itu adalah persentasenya terhadap harga beli. Hati-hati di sini ya. Ini yang sering keliru. Di sini adalah salah. Yang benar bagaimana? Rugi itu adalah persen rugi
terhadap harga beli. Nah, padahal di sini harga beli yang akan kita cari. Ya nggak apa-apa, ya kita cari. Nah, dari rumus harga beli sama dengan harga jual sama dengan harga beli min R, R-nya kita ganti. Min dengan rumus ini. PR persen rugi dikalikan dengan harga beli. Nah, kita cari ya di sini harga belinya kita keluarkan. Nah, maka kita peroleh di sini 1 dikurangi persen rugi. Ini adalah harga jual. Nah, anak-anak kalian bisa melanjutkan di sini berapa gitu ya. Kalian mencoba apakah sama dengan ya kita akan menggunakan rumus yang lainnya. Yaitu dengan menggunakan perbandingan karena di sini nanti akan lebih sederhana dibandingkan dengan menggunakan alternatif yang pertama di sini. Tapi tidak ada salahnya kalian mencoba gitu ya. Nah, perbandingan yang sudah kita peroleh di soal nomor 5 yaitu perbandingan persen harga beli terhadap persen harga jual sama dengan perbandingan harga beli terhadap harga jual. Yang perlu kita ingat lagi yaitu besar persen harga beli itu adalah 100%. Kemudian persen harga jual itu adalah persen harga beli karena rugi maka dikurangi persen rugi. Nah, kalau untung bagaimana, Bu? Ya, ditambah gitu ya. Nah, kemudian ditambah ya persen harga jual sama dengan persen harga beli ditambah persen untung. Sekarang kita ganti anak-anak. Di sini 100% per persen harga jualnya adalah persen harga beli 100% dikurangi persen rugi berapa? 10%. Sama dengan harga belinya yang dicari per harga jual 450.000. Kemudian 100% per 90% sama dengan harga beli per 450.000. Kita sederhanakan anak-anak. Gini ya. Kemudian ini. Nah, sehingga ada yang bisa disederhanakan lagi? Boleh ya. Di sini adalah kali 9 ruas kiri, ruas kanan juga harus dikali 9. 9 dibagi 9 1. Di sini 45 dibagi 9 adalah 5. Nih, gini ya. Nah, ini. Sehingga kita perlu dengan perkalian silang harga beli itu adalah berapa, Nak? Di sini masih ada 1, 2, 3, 4. Ini masih ada 1. 1 kali 5 adalah 5. 5, nolnya masih memiliki 0, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi diperoleh harga beli adalah 500.000. Paham, anak-anak? Nah, kalau hitungan kalian benar, nanti di sini adalah sama. Gitu. Baiklah anak-anak, semoga paham ya, dan semoga bermanfaat. Terima kasih atas like, share, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.